Selamat pagi, Amitofo. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Masih semangat belajarnya? Harus semangat ya belajarnya. Anak-anak, minggu ini Miss Ulan masih membahas tentang tema kita yaitu rumah. Minggu lalu pembelajaran kita apa manfaat rumah, bagian-bagian dari rumah, serta ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Dan sekarang Miss Ulan mau mengingatkan kembali ke anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat apa saja manfaat rumah? Yang pertama adalah untuk tempat kita beristirahat. Yang kedua, untuk tempat kita bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Dan yang ketiga, untuk melindungi diri kita dari segala kondisi alam seperti hujan dan panas teriknya matahari. Itu manfaat rumah. Lalu, bagian-bagian dari rumah apa saja? Masih ingat? Bagian-bagian dari rumah yaitu atap, jendela, dinding, lantai, dan pintu. Lalu, ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalam rumah? Anak-anak masih ingat? Yang pertama adalah ruang tamu. Yang kedua adalah ruang keluarga. Yang ketiga, ruang tidur. Yang keempat, ruang makan. Yang kelima, dapur. Yang keenam, kamar mandi. Yang ketujuh, garasi. Nah, sekarang anak-anak semakin tahu dan semakin mengenal tentang rumah. Dan sekarang hari ini Miss Ulan akan mengenalkan ke anak-anak dan menjelaskan tentang jenis-jenis rumah berdasarkan fungsinya, serta jenis-jenis rumah berdasarkan bahan pembuatannya. Baik, yang pertama Miss Ulan akan mengenalkan jenis-jenis rumah berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah rumah tinggal. Rumah tinggal berfungsi sebagai tempat tinggal manusia. Yang kedua adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan dalam bentuk perawatan atau tindakan medis, serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, tenaga kesehatan, dan penelitian. Yang ketiga adalah rumah ibadah. Rumah ibadah adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah. Yang keempat adalah rumah adat. Rumah adat merupakan rumah yang dibangun berdasarkan unsur kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Yang kelima adalah rumah untuk binatang atau yang disebut dengan kandang, yang berfungsi sebagai tempat tinggal binatang. Dan yang terakhir, jenis-jenis rumah berdasarkan fungsinya yaitu rumah penginapan atau yang sering disebut dengan hotel. Adalah tempat atau bangunan yang memiliki banyak kamar yang disewakan sebagai tempat menginap bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Dan sekarang anak-anak sudah mengetahui jenis rumah berdasarkan fungsinya. Dan Miss Ulan akan mengajak anak-anak untuk mengetahui jenis rumah berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama adalah rumah bambu. Rumah bambu, rumah yang bahan bangunannya terbuat dari bambu. Rumah bambu tidak mudah roboh akibat dari guncangan gempa, karena bambu memiliki berat yang lebih ringan. Yang kedua adalah rumah kayu.
Rumah kayu yang dibangun menggunakan kayu. Rumah kayu memberi nuansa alami dan sejuk. Yang ketiga adalah rumah batu. Rumah batu adalah rumah yang bahan bangunannya memakai batu. Manfaat menggunakan batu karena batu merupakan bahan alami, sehingga mengurangi penggunaan bahan berbahaya bagi lingkungan. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui jenis-jenis rumah berdasarkan fungsinya serta jenis-jenis rumah berdasarkan bahan pembuatannya. Dan sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang tema kita, yaitu rumah.